Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghadab, di sini bab menerangkan marah. Idza tuhikat bila manati rusak hurumatus syar'i, larangan-larangan syara'. Wal intisari, dan membela, membantu lidinillahi, agamanya Allah, untuk agamanya Allah Ta'ala. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa man barang siapa yu'azzim, yang mengagungkan hurumatillahi, larangan-larangan Allah, bahwa maka mengagungkan larangan-larangan Allah. Maksudnya mengagungkan itu dengan menjauhinya. Kalau meremehkan itu dilarang, malah melakukannya, itu meremehkan larangan Allah. Mengagungkan maka masih jauh, itu tidak berani mendekatinya. Fahuwa, maka perbuatan itu ta'dilu hurumatillah khairun, adalah lebih baik lahu baginya inda rabbi, di sisi Tuhannya. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala, in tangsuru, bila mana kalian membela Allah, membantu Allah, yang surukum, maka Allah akan membantu kalian, wa yuthabbit, dan menetapkan aqdamakum, telapak-telapak kaki kalian. Wa fil babi, dalam bab hadis Aisyah, hadis Sayyidah Aisyah as-sabiq, yang telah lewat, fi babil afi, di dalam bab al-afu. Wa an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, ya Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu ta'ala an. Qala, berkata Uqbah, ja'a, datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata baginda Nabi, ini sungguhnya aku la ata'akharu, sungguh aku tertinggal. La ata'akharu, sungguh aku tertinggal. Jadi tertinggal an sholati subuhi, dari salat subuh berjamaah. Pada ajli fulan, dari min ajli fulan, karena si fulan, mimma, dari apa, yutilu, yang dia panjangkan, binaklan, bima, dari bacaan yutilu, yang dia panjangan, bina, terhadap kami. Yaitu aku itu tertinggal, enggak bisa ikut sholat jamaah subuh, dikarenakan bacaan Qur'annya ketika sholat subuh itu panjang-panjang, padahal dia itu ngimami. Dia laporkan kepada baginda Nabi, fama ra'aitu, maka aku tidak melihat an-nabiyya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghadiba, marah, fi mau'idatin, dalam nasihat, qattu, sama sekali, asyadda, yang lebih sangat, lebih berat, mimma, daripada mimma ghadiba yauma idin, melebihi marah beliau pada waktu itu. Ini bagaimana, betul-betul marah. Jadi begini, teruskan aja dulu. Faqala, maka bersabda baginda Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum, sungguhnya dari kalian, munafirun, orang-orang yang menjauhkan, orang-orang yang membuat orang lari dari mengamalkan amalan-amalan agama. Fa'iyyakum, maka takutlah kalian, fa'ayyukum, maka siapa saja kalian, amman nasa, mengimami manusia, fal yujis, maka hendaknya memendekkan bacaannya saja. Fa'inna min waraihi, maka sungguhnya di belakang dia, al-kabira, orang yang sudah tua, was-saghiran, dan anak kecil, wadal hajah, dan orang yang mempunyai hajat, yang tiga-tiganya ini tidak bisa berpanjang-panjang. Orang tua enggak kuat berdiri panjang-panjang, anak kecil itu juga enggak kuat berdiri panjang-panjang, dan orang yang punya hajat akan segera menunaikan hajatnya. Muttafaqun alaih. Ya, artinya mengamalkan agama, apalagi kalau kamu ini memimpin mengamalkan agama seperti ngimami sholat atau ngimami, maka hendaknya hal seperti itu jangan membuat orang itu merasa ternyata mengamalkan agama itu susah, ternyata sholat itu berat.
Jangan sampai membuat seperti itu. Ternyata ngaji itu berat. Jadi jangan dibuat seperti itu. Buatlah yassiru wala tu'assiru. Jadi mudahkanlah, apa-apa itu dimudahkan begitu loh. Sehingga umat itu bisa mengamalkan agama. Sholat jangan panjang-panjang biar mereka mau jamaah. Ada seorang itu sholatnya itu panjang-panjang. Setiap satu rakaat itu, apalagi yang sholat jahar itu, maghrib, isya, subuh itu. Mentang-mentang jahar panjang-panjang terus. Ini kalau sholat sunnah itu terserah kamu ya. Kalau panjang-panjangan sendiri terserah. Tetapi kalau sholat fardu berjamaah dengan orang-orang yang tadi terdiri orang di belakangmu itu ada orang tua, anak kecil dan orang yang punya hajat, maka hendaknya dipendekkan saja suratnya supaya orang itu tidak bosan dengan sholat atau tidak lari dengan sholat berjamaah. Ini padahal sahabat saja itu merasa jadi nggak kuat sholat terlalu panjang pada waktu subuh itu, karena mungkin ya punya hajat, karena mungkin beliau itu sudah tua sehingga lapor kepada baginda Nabi dan baginda Nabi betul-betul marah. Jangan menjadikan agama itu beban. Agama itu mudah kok, tidak susah. Agama itu nikmat. Bukan kok terus seperti mengamalkan agama tersiksa. Enggak, agama itu nikmat. Mengamalkan agama itu nikmat. Dirasakan juga menyenangkan mengamalkan agama itu. Jadi buat seperti itu dalam amalan itu. Sehingga sholat seneng, berjamaah seneng, wiridan seneng, istighosah seneng. Jadi seneng semuanya. Zakat juga seneng. Jadi seperti itu. Ana Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, qadima datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin, dari pepergian. Waqad satartu dan sungguh aku telah menutupi sahwatan, satu sahwah. Sahwah ini ya semacam kanopi ya yang ada di depan rumah begitu. Yang biasanya ada tiangnya begitu, yang ada atapnya juga, ada atapnya, di situ dikasih satir. Semacam begitulah Allah. Di satu tempat yang di luar rumah, yang tempat itu dikasih atap, ya, dikasih atap seperti sufah. Itu yang di situ itu dikasih satir oleh Sayyidah Aisyah. Sahwatan kanopi ya saja, semacam kanopi itu. Li bagiku, aku tutupi bikiramin dengan satir, fihi di dalam satir, kain tipis itu kiram itu. Fihi dalam satir itu tamasilu ada gambar-gambar. Walamma ra'ahu, maksudnya gambar tamasil itu gambar manusia, gambar makhluk hidup. Walamma ra'ahu, ketika melihat gambar-gambar itu Rasulullah, atau melihat kiram itu, satir yang ada gambarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu, maka baginda Nabi merusak gambarnya, wa talawana, dan beliau mengolet-ngoleti, mewarna-warnai wajahnya gambar itu. Jadi dirusak gambarnya itu biar tidak berbentuk gambar lagi. Qala dan bersabda baginda Nabi, ya Aisyah, wa ya Aisyah, asyadun nasi, paling berat-beratnya manusia adaban siksanya indallah di sisi Allah yaumul kiamat, pada hari kiamat, alladzina, yaitu orang-orang yudahuna, yang mereka menyerupai bi khalqillah, dengan ciptaan Allah, muttafaqun alaih. Sampai diceritakan disuruh membuat simpul syair, ya nggak bisa syair dibuat simpul. Kalau nggak bisa ditempilingi, ayo buat lagi, nggak bisa ditempilingi begitu aja. Itu siksanya orang yang membuat barang seperti ini.
As-sahwatu makna sahwat, as-sahwatu sahwah kasufah adalah sufah, yaitu tempat yang ada atapnya begitu. Takunu yang adanya sahwa itu baina yadayil baiti, di depannya rumah. Ya, kayak mirip semacam kanopi begitu. Wal kiram, dan kiram bikasril qaf dengan kasrahnya qaf. Sitrun adalah satir raqiqun yang tipis. Wa hadkuhu, dan maknanya hadkuhu afsada as-surata, yaitu merusak gambar allati fihi, yang ada di kiram. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah, anna Quraisyan, sungguhnya orang Quraisy, ahammahum telah menyusahkan orang Quraisy sa'nul mar'ati, keadaannya seorang wanita al-mahzumiyah, yang bangsa Mahzum, allati, yang wanita itu saraqat, mencuri. Faqalu, maka mereka berkata, man siapakah orang yukallimu, yang bisa ngomong fiha, mengenai wanita Mahzumiyah ini, ngomong Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya kira-kira yang bisa ngomong kepada baginda Nabi supaya wanita ini jangan dihukum, maksudnya begitu. Faqalu, maka mereka berkata, man yajtari'u alaihi, siapa yang berani kepada baginda Nabi, illa Usamah bin Zaid, kecuali hanyalah Usamah bin Zaid saja yang berani ngomong. Khibbu Rasulullah, yaitu kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akallamahu, maka Usamah mengajak ngomong bicara baginda Nabi, matur kepada baginda Nabi. Fakallamahu, mengajak ngomong baginda Nabi Usamah atau Usamah, untuk supaya wanita Mahzumiyah tadi tidak dihukum. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasya, apakah kamu akan membela fi haddin, di dalam satu hukuman min hududillah, dari had-hadnya Allah, hukuman-hukumannya Allah. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri, fahtadaba, maka beliau berkhutbah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innama ahlaka, hanyalah hancur mangqablakum, orang sebelum kalian, annahum, sungguhnya mereka, kanu, adanya mereka, idza saraka, bila mana mencuri, fihim, di kalangan mereka, asyarifu, orang-orang yang mulia, tokoh. Kalau tokoh yang mencuri, tarakuhu, maka mereka membebaskannya. Wa idza saraka, bila mana mencuri, fihim, di kalangan mereka, ad-dhaifu, orang lemah, aqamu, maka mereka menegakkan alaihi, kepadanya, al-hadda, hukuman. Ya, ini kehancuran orang dulu ya seperti ini. Kalau tokoh kok mencuri, maka dah nggak apa-apa, dibebaskan aja. Tapi kalau orang lemah yang mencuri, oh iya buki masalahnya. Wa'imullah, demi Allah, wa anna Fatimah binta Muhammadin, kalau Fatimah putrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la anna Fatimah, kalau sesungguhnya Sayyidah Fatimah putrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarakat, beliau mencuri, seumpama ini untuk mubalaghah, untuk memberi tekanan kepada orang yang dikasih tahu. Ini penting sekali urusan ini. Laqad sungguh aku memotong yadaha, tangannya, muttafaqun alaih. Biar orang itu faham, orang Quraisy, urusan hukum Allah itu jangan dipilih-pilih. Hukum Allah itu untuk semua makhluk Allah, dan Allah itu semua makhluk itu sama, mulai yang budak, apakah yang tokoh dunia ini sama saja. Yang berbedakan itu adalah takwanya. Yang membedakan itu takwanya. Wa Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anna Nabi, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'a, beliau melihat nukhamatan, dahak atau ingus, fil qiblati, di arah kiblat. Fasyaqqa, maka jadi berat dari kejadian itu alaihi, kepada baginda Nabi, hatta ru'ya, sehingga tampak, dilihat, fi wajhihi, di wajahnya baginda Nabi, tampak di wajahnya baginda Nabi. Faqama, maka beliau berdiri, wahakaku, mau beliau menggarui, mengukur-ngukur, dikukur, menggaruk-garui bekas
dahak itu biyadihi dengan tangan beliau yang mulia. Faqala maka beliau bersabda, tadi ada dahak atau ingus itu di bagian tembok bagian ke arah kiblat itu. Berarti ada orang yang sedang sholat, ketika sholat dia meludah di depan dia seperti itu, padahal sedang sholat. Ada bekasnya orang seperti itu. Bagaimana Nabi nggak tahu loh, kok ada bekas di sini? Berat bagaimana Nabi merasa, ini gak baik sekali ini. Jadi orang itu kalau sedang sholat itu sedang menghadap Allah dan sedang berbincang-bincang dengan Allah, bisiki Allah. Kamu loh kalau sedang menghadap orang tuamu, kemudian kamu meludah di wajah orang tuamu itu gimana? Tuam pelengi gitu. Sama temanmu saja lah, lagi berhadapan kemudian kamu meludah itu di kaki temanmu, nggak usah di wajahnya lah. Kalau di wajahnya jelas-jelas itu. Di kaki temanmu gitu saja, maka temannya pergi, kurang ajar itu kan. Ya. Lah ini sedang menghadap Allah. Lagi menghadap Allah diludahkan di depan ke arah kiblat, yaitu arah ngadepnya kepada Allah itu. Maka itulah yang menjadikan berat sekali di hati baginda Nabi. Inna hadakum, sungguhnya. Lagi pula dia juga di masjid pula. Dia di masjid pula itu. Padahal masjid itu juga masjidnya Gusti Allah. Mudah ke arah kiblat juga di masjid lagi. Sehingga dibersihkan oleh baginda Nabi dengan tangan beliau sendiri. Digaruk-garuk itu dibersihkan. Faqala, maka ya orang yang mampu seperti ini tentu karena tahu bagaimana kemuliaan masjid. Tanganku ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan masjidnya Allah. Nah, itu harusnya kan begitu. Kamu juga begitu. Melihat ini masjid ini ada kotoran di masjid, kamu bersihkan. Kamu ingati dulu baginda Nabi melihat nukhamah yang tidak najis saja dibersihkan. Apalagi ini kotoran-kotoran binatang, kotoran burung, kotoran cicak, apakah itu. Coba yang peduli diambil, ini masjidnya Allah kok dikotori. Maka berkata, bersabda baginda Nabi, inna ahadakum, sungguhnya salah satu kalian, idza qama, bila mana dia berdiri fi sholatihi, dalam solatnya, fa innahu, maka sungguhnya dia yunaji, bisiki robbahu, Tuhannya. Wa inna robbahu, dan sungguhnya Tuhannya, bainahu wa bainal qiblah, di antara dia dan antara kiblah. Maksudnya dia menghadap kepada Tuhan, jangan meludah di hadapan, berarti meludah ke arah Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak ada arahnya hakikatnya, tetapi ke arah kiblat itu enggak boleh. Fala yabzuqanna, maka sekali-kali janganlah kamu meludah. Salah yabzuqanna, maka jangan sekali-kali janganlah meludah ahadukum, salah satu kalian, kibalal kiblati, ke arah kiblat, walakin, tetapi an yasarihi, ke arah kirinya, atau tahta qadamihi, atau di bawah telapak kakinya. Ini kalau tidak di masjid ya. Karena tadi baginda Nabi mempraktikkan ketika ada ludah di masjid atau ada nukhamah, dahak di masjid, beliau sendiri yang membersihkan. Kalau di masjid jangan diludahi masjidnya, ludahkan aja ke bajumu sendiri. Tsumma akhadha, kemudian baginda Nabi mengambil tarfa ridaihi, ujung ridak beliau, yaitu bagian atas atau selimut, semacam selimut, satu bagian. Fabasaka, maka beliau meludah fihi, ke ridak beliau. Sumaradda, kemudian beliau mengembalikan ba'du, sebagian rida, ala ba'din, atas sebagiannya. Maksudnya di sini mengembalikan itu melipat. Sumaradda, kemudian beliau melipat ba'du, sebagian rida itu, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Di ujungnya, kemudian ujungnya dilipat gini-gini kan. Itu. Nah, ini kayak ujung pakaian meludah ini, gini kan, dilipat. Nah, gini kan. Faqala, maka beliau bersabda, au yaf'alu hakada, atau berbuat seperti ini. Muttafaqun alaih. Kalau di masjid ya buat seperti itu. Wal amru, dan perintah bil busaqi, dengan meludah, an yasari, ke arah kiri, atau tahta qadami, atau di bawah kaki,
Huwa perintah ini fima idza kana fi ghairil masjid, bila mana di tempat selain masjid. Fa amma fil masjid, adapun di masjid, fala yabsuku illa fi thawbihi, maka tidak boleh meludah kecuali di pakaian dia sendiri saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad, Allahumma alif. Alhamdulillahirabbil alamin.